Halo Bapak Ibu di seluruh Indonesia dan juga seluruh sahabat KPM ya, penerima bansos dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya. Baik, bagi Anda para penerima manfaat PKH maupun BPNT, ini ada kabar baik ya dan informasi penting yang wajib Bapak Ibu simak hari ini ya, bahwasanya di aplikasi 6NG ini pergerakan data pencairan bansos untuk tahap ketiga di periode Juli, Agustus dan September 2026 ini sudah menunjukkan perkembangan yang sangat-sangat positif ya. Dan selain itu, pemerintah bersama kementerian terkait juga mengumumkan rencana besar mengenai perubahan mekanisme penyaluran bansos dan subsidi di masa mendatang. Nah, bagaimana detail progres di 6NG ya, dan kapan saldo PKH BPNT ini benar-benar masuk ke rekening Bapak Ibu ya. Jadi simak penjelasan lengkapnya dalam video ini dan jangan lupa ya, jangan di skip-skip ya, agar Bapak Ibu semua tidak gagal paham. Oke, Bapak Ibu KPM sekalian, kabar mengenai persiapan pencairan bansos di tahap ketiga ini memang sudah ramai diperbincangkan ya. Jadi bahkan koordinasi dan progres persiapan dari Kementerian Sosial itu sudah dimulai sejak tanggal 20 Juli lalu ya. Tapi di sini ada hal penting yang wajib kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi agar tidak terjadi salah paham atau disinformasi ya, tanggal 20 Juli ya, itu adalah awal dari proses administratif ya dan birokratif. Jadi bukan berarti nanti saldo langsung masuk ke kartu KKS secara serentak pada hari itu, bukan gitu ya. Mengapa demikian? Ya karena pencairan bansos ini membutuhkan beberapa tahapan yang urut, yang mana memakan waktu juga Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama yaitu verifikasi rekening. Ini pencocokan data NIK dan nama KPM Bapak Ibu. Kemudian penerbitan SPM dan SP2D, ini juga surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana dari pemerintah, ini juga melalui tahapan proses. Kemudian yang ketiga standing instruction atau SI. Ini maksudnya perintah transfer yang ditujukan kepada bank-bank penyalur ya, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI ataupun Bank BSI Bapak Ibu. Kemudian setiap bank penyalur ini juga memiliki kapasitas server dan jadwal pendistribusian masing-masing. Jadi setiap bank itu beda ya, jadi sangat wajar jika nanti antar wilayah atau antar bank itu terdapat jeda waktu pencairannya Bapak Ibu. Jadi jika saldo KKS hari ini belum bertambah ya, mohon tetap bersabar karena proses verifikasi dan transfernya ini masih terus berlangsung secara bertahap. Kemudian terkait penyelesaian tahap 2 ya, untuk migrasi PT POS ke EKKS ya. Jadi ini bukan hanya fokus pada persentase persiapan tahap ketiga. Jadi saat ini sistem Kementerian Sosial juga sedang menjalankan dua fokus utama Bapak Ibu ya. Fokus yang kedua ya, itu menyelesaikan sisa kuota pencairan susulan untuk tahap kedua. Jadi pencairan susulan ini ditujukan khusus kepada atau bagi para KPM yang memegang kartu KKS baru hasil dari proses peralihan atau migrasi dari PT POS Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru saja menerima KKS hasil migrasi ya, dan dana tahap 2-nya belum cair ya, jadi pendataan dan penyalurannya itu sedang diproses sampai tuntas 100% Bapak Ibu ya. Kemudian di poin penting yang paling menyita perhatian publik adalah rencana perubahan besar dalam mekanisme penyaluran bantuan pemerintah untuk masa mendatang. Jadi sesuai arahan Pak Presiden ya, Pak Prabowo Subianto, yang disampaikan oleh Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan ya.
Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti mulai dari bansos, PKH, kemudian BPNT sampai dengan subsidi pangan dan subsidi energi ini secara bertahap direncanakan akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih, Bapak Ibu. Ya. Jadi targetnya nanti Koperasi Desa ini akan diproyeksikan ya sebagai kantor atau pusat layanan tunggal ya untuk pencairan bantuannya tadi, Bapak Ibu. Ya, karena kan di setiap desa sekarang sudah mulai banyak dibangun koperasi merah putih gitu ya. Jadi harapannya masyarakat khususnya para lansia, penyandang disabilitas dan warga daerah terpencil itu tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ya ke mesin ATM atau ke kantor cabang di di kotanya gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaannya, apakah September nanti semua desa langsung beralih ke koperasi desa? Ini ada orang yang bertanya seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi jawabannya belum tentu. Jadi penerapan ini akan dilakukan secara bertahap ya. Jadi daerah yang koperasinya sudah siap secara infrastruktur dan SDM ya, itu akan dijadikan pilot project atau istilahnya wilayah percontohan. Jadi sementara untuk daerah yang koperasinya belum siap ya, mekanismenya lewat KKS Bank Himpara ataupun PT Pos, yaitu akan intinya tetap berjalan normal seperti biasa. Jadi intinya kesiapan infrastrukturnya dulu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, yang pertama progres tahap 3 itu sudah berjalan ya di 6NG itu sejak 20 Juli kemarin, dan saat ini masuk tahap verifikasi serta administrasi bank secara bertahap. Kemudian yang kedua, pencairan susulan tahap 2 bagi KPM migrasi pos ke KKS ini juga masih terus diselesaikan. Kemudian yang ketiga, penyaluran via Koperasi Desa Merah Putih ini disiapkan bertahap mulai September sebagai opsi percontohan ya, dan tidak langsung diberlakukan serentak di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu semuanya ya, apakah Bapak Ibu lebih setuju ya bansos dicairkan lewat KKS atau ATM seperti biasa, atau justru lebih senang jika nantinya dicairkan lewat koperasi desa setempat ya? Jadi silahkan berpendapat ya, dan tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar ya, agar teman-teman yang lain bisa mengambil manfaatnya juga. Jadi tetap tenang, tidak mudah terprovokasi isu hoax ya, dan selalu berkoordinasi dengan pendamping sosial di desanya masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.